Selamat hari Minggu. Kami presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu kelima sesudah Paskah. Mari menerima lawatan Tuhan di dalam hati dan rumah kita yang akan mengajar dan menguatkan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Theophilus Natumnea. Jemaat Tuhan, mari berdiri dengan iman yang teguh kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 bait 1, 3, dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam Filipi 2 ayat 2-4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mempertahankan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Maha Pengasih, saat ini kami dilanda bencana wabah penyakit yang telah menelan banyak korban. Bahkan kondisi perekonomian pun mulai lumpuh. Kami mohon pengampunan-Mu bila kami masih tidak tulus dan tidak penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelajar atau mahasiswa, bahkan sebagai pelayan-Mu. Ampuni kami juga Tuhan, bila dalam persekutuan gereja-Mu kami kurang rajin beribadah, bahkan dengan keangkuhan, tutur dan laku kami lebih sering menghakimi dan menyakiti sesama kami. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang melayani-Mu dengan tulus dan rendah hati, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih dan membawa kedamaian. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Dengarlah berita anugerah Allah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 25 ayat 8-9 yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 2-7 yang mengatakan sebagai berikut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, bimbinglah kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu yang akan memimpin kami menjalankan hidup beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya, nyanyilah soraknya, angkat namanya, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi, Shalom. Manusia dan dunia modern saat ini semuanya serba bisa, serba ada, dan bahkan serba cepat. Kalau dapat dikatakan serba hebat. Mau dikatakan bahwa
manusia sedang menuju kepada individualistis. Hal ini menjadikan manusia menjadi sombong, angku, karena kemajuan-kemajuan yang dialami oleh pribadinya maupun ditambah dengan dukungan teknologi yang sementara berlangsung. Saudara-saudara sekalian, pegangan ini adalah hati manusia yang sementara dikuasai oleh materialistis. Saudara-saudara sekalian di dalam kasih Tuhan, apakah Allah membiarkan keadaan manusia hanya berlangsung menurut kemauan manusia? Tidak. Dalam Alkitab mencatat air bah di Kejadian pasal 7 ketika Allah melihat perbuatan mereka makin menurut kemauan mereka, maka didatangkanlah air bah. Di Kejadian pasal 11 Menara Babel, mereka mau menyamakan diri dengan Allah. Mereka disebar ke seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda-beda. Sodom dan Gomora, Kejadian 19, dihanguskan oleh karena keadaan mereka yang menyombongkan diri. Bagaimana dengan umat pilihan Allah? Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan, kita belajar tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir sudah mengalami penyertaan Allah ketika mereka yang membunuh domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu ketika malaikat mau datang untuk membunuh orang-orang anak-anak sulung Mesir, maka anak-anak sulung bangsa Israel terpelihara. Demikian pun dalam Yesaya 26 ayat 20 sampai dengan ayat 21 yang menyatakan sebagai berikut. Yesaya 26 ayat 21, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara-saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau menyatakan bahwa Allah menyampaikan amarahnya, dan oleh karena itu semua umat pilihan Allah disuruh supaya kembali ke rumah, masuk ke rumah, dan bahkan bersembunyi di kamar-kamar. Ini hampir sama dengan PSBB. Semua mengalami akan keadaan baik di dunia maupun di Indonesia, mengalami akan keadaan yang tidak bisa berjalan sendiri, membuat negara kita ini tidak bisa maju dengan sendirinya. Semua harus berhenti. Kata kembali ke rumah, bahasa Ibrani shuf, artinya bertobat, atau bahasa Yunani metanoia. Di sini Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, masuklah ke kamar, tutuplah pintu untuk berdoa. Periksa hati, periksa diri, supaya mendapatkan akan kasih karunia berkat daripada Tuhan setelah amarah Tuhan melewati akan dunia ini. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Di Korintus ada pengelompokan.
Jika melihat akan pengelompokan ini, maka Rasul Paulus dan Apolos secara manusia rohani mau membawa kepada mereka satu perdamaian, tidak menyelesaikan secara duniawi, tapi mau menyelesaikan secara rohania, yaitu ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Seandainya Rasul Paulus dan Apolos menyelesaikan masalahnya secara dunia, maka tentu lain, akan membawa perpecahan dalam jemaat di Korintus. Mereka berdua berprinsip bahwa karunia rohani yang mereka miliki itu berasal daripada Allah. Oleh karena itu mereka tidak boleh sombong, mereka tidak boleh merasa unggul, tapi mereka menerima bahwa oleh karena Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita miliki dan posisi yang kita raih dalam dunia ini dimungkinkan oleh Allah dan juga oleh orang lain. Oleh karena itu, tak ada tempat untuk bersombong, tak ada tempat untuk keangkuhan, dan tak ada tempat untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kepada Allah dan juga kepada orang lain. Adapun beberapa warga jemaat Korintus yang bermegah oleh karena hikmat mereka, oleh karena pengetahuan mereka mendapatkan karunia rohani daripada Tuhan. Rasul Paulus katakan, semua dari Allah dan untuk Allah. Oleh karena itu, setia kepada Allah, jalan salib dalam kehidupan ini harus dilangsungkan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tunjukkanlah buah-buah tobat itu. Tobat itu unsurnya mengaku dosa, mohon ampun, mohon dibaharui, sehingga dalam diri kita berdiam kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan untuk kepentingan gereja, kepentingan umum, dan untuk membawa persatuan dan juga siap untuk berkorban untuk Tuhan. Saudara dipanggil untuk apa? Jika hadapi masalah yang demikian, maka Paulus dan Apolos memberikan contoh. Mereka katakan, lihatlah teladan kami, disempurnakan dalam Kristus. Oleh karena itu, ada yang menanam, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. PSBB dalam kehidupan bangsa dan negara kita di tiap-tiap kota itu menunjukkan bahwa setiap orang, setiap keluarga rumah tangga harus kembali ke rumahnya. Untuk apa? Agar periksa diri. Berarti ada metanoia, ada suf, ada pertobatan yang berlangsung sehingga menyenangkan hati Allah. Panggilan Tuhan dalam Kristus ketika ia disalibkan membawa akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Karena itu, hormatilah orang lain, hormatilah akan Tuhan dalam panggilanmu, dan berjaga-jagalah di dalam kasih Kristus, sehingga di dalam hidupmu termaksud adalah panggilan Allah, siap-siap dan berjaga-jaga melanjutkan panggilan Allah dari Rasul Paulus dan Apolos serta murid-murid yang lain untuk memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bersyukur kepadamu bahwa Tuhan memelihara kami sampai pada saat ini. Untuk itu, kami menyembah Dikau ya Tuhan. Kiranya kuasa pimpinan berkat selamat-Mu menyertai akan kami. Berdoa untuk negara dan bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati akan mereka dalam melaksanakan kepimpinannya, terutama dalam suasana pandemi corona yang sedang kami alami di dunia ini, khususnya di negara kami, Indonesia tercinta ini. Jauhkanlah akan semua daripada suasana ini. Dan apabila mereka yang menghadapinya yang sedang sakit, jamalah mereka oleh kuasa bilur-Mu, sehingga mereka disembuhkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk gereja-gereja, Tuhan berkati sehingga ambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini. Dan khususnya untuk GPB, Majelis Sinode, Mupel-Mupel, dan jemaat-jemaat, khususnya jemaat GPB Gloria, Tuhan datanglah bersama dengan seluruh warga jemaat, supaya ambil bagian bersama-sama dalam ibadah walaupun hanya di rumah melalui streaming YouTube GPB Gloria, sehingga membangun iman dan rohani dalam keadaan yang khusus ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk mereka yang sakit, datanglah ya Tuhan, jamalah mereka oleh kuasa bilur-Mu. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun, sukacita mereka menjadi penuh dalam Tuhan, sehingga di dalam hari hidup mereka memuliakan nama Tuhan, bersukacita menyebut nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk seluruh kehidupan kami yang melangkah dalam keadaan PSBB ini, Tuhan berkati kami bersama dengan masyarakat dan warga negara Indonesia ini, sehingga pada waktunya pandemi corona ini dapat berakhir dalam pimpinan dan kasih karunia Tuhan. Akhirnya, ya Bapa, datanglah dan jamalah seluruh negara, jamalah negara kami Indonesia, dan jamalah KPIB, supaya ambil bagian bersama-sama di tengah-tengah keadaan pandemi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan ketika ada pelayanan yang berlangsung di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan terimalah akan pujian, syukur, dan doa kami dalam kasih karunia Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ulangan 10 ayat ke-25 yang menyatakan, Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 290, bait yang pertama dan yang ke-6. Yang
Mari berdiri. Kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa, sumber berkat, kami bersyukur hingga saat ini Engkau tetap setia melawat dan memelihara kehidupan kami, sehingga kebutuhan kami boleh Engkau cukupkan. Meski pandemi masih melanda dan mulai melumpuhkan segala aspek kehidupan, Engkau tetap menopang dan memberkati kami. Dengan penuh sukacita, kami memberi persembahan ini kepadamu. Berkatilah agar boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja. Maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek atau wakorsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA secara online bersama kakak-kakak layan. Mulai minggu ini sudah dapat diakses di kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Yang ketiga, dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada jemaat. Yang pertama, kita akan tetap melaksanakan ibadah di rumah, khusus untuk ibadah minggu akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi pukul 9 WIB, dan ibadah keluarga pada hari Rabu pukul 19.30 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna IHMPT online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 15.30. Yang ketiga, mohon agar tetap berada di rumah, makan makanan bergizi, dan tetap bersukacita, agar imunitas tubuh terjaga dengan baik. Apabila ada hal penting yang harus keluar dari rumah, gunakan masker, sarung tangan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan apabila berkendara menggunakan motor, tidak boleh berboncengan, dan bila menggunakan mobil, hendaknya setiap baris tempat duduk hanya boleh diisi 1 orang. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita berdiri. Masa pandemi ini membuat kita belajar betapa pentingnya persekutuan yang saling menguatkan. Mari dengan kerendahan hati kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita untuk melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan Allah Bapa kita. Mulai dari
akan dimulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biar kita tidak sederhana, dapat berubah jadi besar. Mulai dari keibadah menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar bimbingan-Mu, berserah pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku, berbagai Tuhan memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup bermancarkan kasih. Walau ku berbagai kendala, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.